Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa program studi S1 Teknik Mesin yang saya banggakan. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan kembali. Saya, Arifin STMT, oleh Kajur S1 Teknik Mesin, Bapak Rizal Hanifi STMT, dipercaya selaku dosen pengampu untuk mata kuliah motor pembakaran dalam pada semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Sebelum kita mulai aktivitas ini, alangkah baiknya kita panjatkan puja serta puji pada Tuhan Yang Maha Esa. Selaku pemilik alam semesta, semoga saja apa yang menjadi hajat kita pada kesempatan ini diberikan kemudahan untuk meraihnya. Saya, selaku pengampu mata kuliah, diberikan kemudahan untuk menyampaikan materinya, serta Anda sekalian yang mendengarkan diberikan kemudahan untuk bisa memahami materi yang saya sampaikan. Biridhoillahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadrati Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyati wa ahli bati al-Fatihah. Summa ila nafsi kana mangkap beserta imata bintinya. Wa qorini wa sudulur papat kalimat pancer al-Fatihah. Summa ila hajati al-Fatihah. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah motor pembakaran dalam di program studi Strata 1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mata kuliah ini ditujukan bagi Anda, para peserta didik di program studi Strata 1 Teknik Mesin yang tujuannya adalah untuk mengenalkan materi yang berkaitan dengan bidang konsentrasi konversi energi. Mata kuliah motor pembakaran dalam ini memiliki beban 2 SKS dengan kode mata kuliah MSN 61683. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Pengantar. Pengantar adalah salah satu bahasan yang perlu disampaikan pada Anda sekalian. Saya terbiasa memberikan nama pengantar untuk pertemuan awal pada setiap mata kuliah, di mana di dalamnya akan disampaikan 1. Penilaian, meliputi parameter yang digunakan untuk menilai Anda serta batasan atau rentang nilai yang akan diberikan. Berikutnya, 2. Rencana kuliah yang akan dilaksanakan pada semester ini, dan yang terakhir adalah materi bahasan yang akan diterima mahasiswa serta referensi yang akan digunakan sebagai bahan acuan untuk mempelajari materi tersebut. Tujuan yang ingin dicapai setelah Anda menyelesaikan pertemuan pertama ini, Anda sekalian diharapkan dapat 1. Merencanakan serta menyusun strategi yang tepat guna mendapatkan hasil maksimal. 2. Mengetahui materi bahasan serta penjadwalannya. Dan ketiga, mencari buku sebagai sumber acuan. Ya, ada penilaian. Untuk penilaiannya ada parameter-parameter. Yang pertama ada proses dengan nilai 50%. Kedua ada tugas atau kuis dengan persentase 10%, UTS 15%, dan yang terakhir ada UAS 25%. Pada ketentuan di atas, seolah-olah tidak terdapat penilaian kehadiran. Untuk mata kuliah yang saya ampu, dalam hal ini mata kuliah motor pembakaran dalam, kehadiran dimasukkan ke dalam komponen proses. Pada komponen penilaian proses, di dalamnya terdapat kehadiran yang saya linkkan dengan tugas untuk setiap pertemuan yang sesuai dengan petunjuk tertulis yang saya berikan. Selain itu, masih terdapat keaktifan secara individu, tadi poin 3 dan 4, dengan cara memberikan pertanyaan pada kelompok penyaji. Bagi kelompok yang diberikan tugas untuk melakukan presentasi, di kolom nomor 2, mereka diberikan kewajiban untuk mempersiapkan materi berupa jurnal berbentuk PDF, serta materi paparan berupa PowerPoint juga membuat video berkaitan dengan materi yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan dari teman-temannya secara tertulis dan diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh, pada tabel tersebut adalah seorang mahasiswa memiliki nilai kehadiran 100 karena kehadirannya 14 kali, nilai presentasi kelompoknya adalah 72, dan nilai keaktifan melalui bertanya pada kelompok penyaji adalah 40 dan 80. Dengan demikian, nilai rata-rata untuk prosesnya adalah 73. Contoh yang lainnya, bahwa mahasiswa lainnya adalah memiliki nilai kehadiran 100 karena kehadirannya 14 kali, nilai presentasi kelompoknya adalah 72, dan nilai keaktifan melalui bertanya pada kelompok penyaji adalah 80 dan 80.
Dengan demikian, nilai rata-rata untuk prosesnya adalah 83. Untuk proses penilaian presentasi ini, saya menggunakan dua model, yaitu yang pertama, rubrik penilaian presentasi, dan yang kedua, rubrik penilaian makalah. Untuk rubrik penilaian presentasi terdapat pada komponen A, pengorganisasian penyajian, B, komunikasi, dan C, materi. Untuk pengorganisasian penyajian masih dirinci lagi menjadi 4 bagian, meliputi 1. Kesesuaian penyajian dengan topik, 2. Penggunaan waktu penyajian, 3. Penyajian materi, serta penampilan penyajian. Untuk poin B, komunikasi, masih diuraikan lagi menjadi 4 bagian, meliputi artikulasi penyajian, penyajian menarik dan memotivasi, menguasai bahan yang disajikan, serta argumentasi menjawab pertanyaan. Untuk poin C, materi, masih diuraikan lagi menjadi 4 bagian, meliputi keterbacaan atau bahasa, kelengkapan isi, orisinalitas, serta tampilan materi dilihat dari sisi estetika dan informatif, atau tampilan penayangan. Semua komponen sebaik 12 tadi dinilai dengan tertinggi 5 dan nilai terendah 1. Untuk rubrik penilaian makalah, terdapat komponen A, isi, B, umum. Untuk A, isi, masih dirinci lagi menjadi 4 bagian, meliputi 1. Pendahuluan, 2. Pembahasan materi, 3. Simpulan, serta yang terakhir ada daftar pustaka. Untuk B, umum, masih diuraikan lagi menjadi 3 bagian, meliputi 1. Sistematika laporan, yang kedua isi laporan, serta ketiga ketepatan waktu pengumpulan laporan penelitian. Semua komponen sebanyak 7 tadi dinilai dengan nilai tinggi 4 dan nilai terendah 1. Melalui kedua rubrik penilaian tadi, rubrik penilaian presentasi dan rubrik penilaian makalah, maka ditentukan nilai presentasi kelompok yang pada bagian nilai proses pada slide sebelumnya atau tabel diberi nomor 2. Melalui tabel yang saya tampilkan, bisa disampaikan bahwa nilai huruf mutu A akan diperoleh apabila memiliki jumlah nilai akhir gabungan di antara tugas, proses, UTS, serta UAS minimal sebesar 85. Untuk nilai huruf mutu A min akan diperoleh apabila memiliki jumlah nilai akhir gabungan di antara tugas, proses, UTS, serta UAS minimal sebesar 80 dan maksimal 84,9. Untuk nilai huruf mutu B plus akan diperoleh apabila memiliki jumlah nilai akhir gabungan di antara tugas, proses, UTS, serta UAS minimal sebesar 75 dan maksimal 79,9. Untuk nilai huruf mutu B akan diperoleh apabila memiliki jumlah nilai akhir gabungan di antara tugas, proses, UTS, serta UAS minimal sebesar 70 dan maksimal 74,9. Untuk nilai huruf mutu B min akan diperoleh apabila memiliki jumlah nilai akhir gabungan di antara tugas, proses, UTS, serta UAS minimal sebesar 65 dan maksimal 69,9. Untuk nilai huruf mutu C plus akan diperoleh apabila memiliki jumlah nilai akhir gabungan di antara tugas, proses, UTS, serta UAS minimal sebesar 60 dan maksimal 64,9. Untuk nilai huruf mutu C akan diperoleh apabila memiliki jumlah nilai akhir gabungan di antara tugas, proses, UTS, serta UAS minimal sebesar 55 dan maksimal 59,9. Dan untuk nilai huruf mutu D akan diperoleh apabila memiliki jumlah nilai akhir gabungan di antara tugas, proses, UTS, serta UAS minimal sebesar 40 dan maksimal 54,9. Dan yang terakhir untuk nilai huruf mutu E akan diperoleh apabila memiliki jumlah nilai akhir gabungan di antara tugas, proses, UTS, serta UAS maksimal sebesar 39,9. Pada bagian kanan dari tabel tersebut terdapat rangkuman dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa nilai akhir yang akan diberikan pada mahasiswa mengacu pada nilai huruf mutu A akan diperoleh apabila jumlah nilai angka akhir minimumnya 85,00. Nilai huruf mutu A min akan diperoleh apabila jumlah nilai angka akhirnya berada pada rentang antara 80,00 sampai dengan 84,99. Nilai huruf mutu B plus akan diperoleh apabila jumlah nilai angka akhirnya berada pada rentang antara 75,00 sampai dengan 79,99. Nilai huruf mutu B akan diperoleh apabila jumlah nilai angka akhirnya berada pada rentang antara 70,00 sampai dengan 74,99. Nilai huruf mutu B plus akan diperoleh apabila jumlah nilai angka akhirnya berada pada rentang antara 65,00 sampai dengan 69,99. Nilai huruf mutu C plus akan diperoleh apabila jumlah nilai angka akhirnya berada pada rentang antara 60,00 sampai dengan 64,99. Nilai huruf mutu
C akan diperoleh apabila jumlah nilai angka akhirnya berada pada rentang antara 55,00 sampai dengan 59,99. Nilai huruf mutu D akan diperoleh apabila jumlah nilai angka akhirnya berada pada rentang antara 40,00 sampai dengan 54,99. Nilai huruf mutu E akan diperoleh apabila jumlah nilai angka akhir maksimumnya pada 39,99. Untuk rencana kuliah ini akan dilaksanakan untuk mata kuliah motor pembakaran dalam pada semester ini terdiri dari 7 kali tatap muka menjelang UTS dan 7 kali tatap muka menjelang UAS dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, materi 1 pendahuluan yang terdiri dari penilaian, rencana kuliah, dan materi bahasan serta referensi dibahas pada pertemuan pertama. Yang kedua, materi kedua pada prinsip dasar motor bakar yang terdiri dari pengertian motor bakar, perkembangan motor bakar, dan prinsip dasar motor pembakaran dalam, serta diberikan tugas 1 dibahas pada pertemuan kedua, di mana tugas 1 diberikan kesempatan untuk membuka pekerjaannya pada pertemuan ketiga. Materi 3, prinsip kerja mesin bensin dan mesin diesel, yang terdiri dari pengertian mesin bensin dan mesin diesel, prinsip kerja mesin bensin, dan prinsip kerja mesin diesel, serta diberikan tugas 2 dibahas pada pertemuan 3, di mana tugas 2 diberikan kesempatan untuk mengumpulkan pekerjaannya pada pertemuan keempat. Materi 4, siklus ideal mesin bensin dan mesin diesel, yang terdiri dari terminologi dasar motor siklus Otto dan siklus diesel, tahapan pembakaran di SIE dan CIE, serta diberikan tugas 3 dibahas pada pertemuan keempat, di mana tugas 3 diberikan kesempatan untuk mengumpulkan pekerjaannya pada pertemuan kelima. Materi 5, proses injeksi dan sistem pengapian, yang terdiri dari fungsi injeksi dan sistem pengapian pada motor, syarat dan komponen sistem pengapian pada motor, cara kerja sistem pengapian pada motor, dibahas pada pertemuan kelima sampai ke-7. Dan pada pertemuan ke-8, kita melaksanakan evaluasi ujian tengah semester yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh panitia. Lanjut dari materi 5, proses injeksi dan sistem pengapian yang terdiri dari unjuk kerja mesin bensin, unjuk kerja mesin diesel, karakteristik minyak pelumas, dan jenis-jenis minyak pelumas, serta diberikan tugas 4 dibahas pada pertemuan ke-9 sampai ke-11, di mana tugas 4 diberikan kesempatan untuk mengumpulkan pekerjaannya pada pertemuan ke-12. Berikutnya ada materi 6, sistem pendinginan, yang terdiri dari sistem pendinginan udara, sistem pendinginan air, cara kerja sistem pendingin, tipe karburator, sistem penyaluran bahan bakar, proses karburasi di dalam ruang bakar, karakteristik stratified engine, dan yang terakhir turbo full stratified engine, serta diberikan tugas 5 dibahas pada pertemuan ke-12 sampai ke-15, di mana tugas 5 diberikan kesempatan untuk mengumpulkan pekerjaannya pada pertemuan ke-16. Dan pada pertemuan ke-16 kita melaksanakan evaluasi ujian akhir semester yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh panitia. Materi bahasan serta referensi, serta supaya apa yang dilaksanakan bisa tercapai dengan baik, diharapkan mahasiswa yang ingin mempelajari mata kuliah motor pembakaran dalam, selain menggunakan referensi yang telah dianjurkan, juga menggali dari sumber lain yang terkait. Seperti juga sudah disampaikan pada bagian rencana kuliah, materi bahasan yang akan dibahas pada semester ini meliputi pertemuan 1, membahas materi pengantar yang meliputi penilaian, rencana kuliah, materi bahasan serta referensi. Pertemuan 2 membahas materi prinsip dasar motor bakar yang meliputi pengertian motor bakar, perkembangan motor bakar, prinsip dasar motor pembakaran dalam, serta memberikan tugas 1. Pertemuan 3 membahas materi prinsip kerja mesin bensin dan mesin diesel yang meliputi pengertian mesin bensin dan mesin diesel, prinsip kerja mesin bensin, prinsip kerja mesin diesel, serta memberikan tugas 2. Pertemuan 4 membahas materi siklus ideal mesin bensin dan mesin diesel yang meliputi terminologi dasar motor siklus Otto dan siklus diesel, tahapan pembakaran di SIE dan CIE, serta memberikan tugas 3. Untuk pertemuan 5 membahas materi proses injeksi dan sistem pengapian yang meliputi fungsi injeksi dan sistem pengapian pada motor. Pertemuan 6 membahas materi proses injeksi dan sistem pengapian yang meliputi komponen sistem pengapian pada mesin bensin dan mesin diesel. Pertemuan 7 membahas materi proses injeksi dan sistem pengapian yang meliputi cara kerja sistem pengapian pada mesin bensin dan mesin diesel. Untuk pertemuan 8 melakukan evaluasi UTS semester ganjil sesuai dengan ketentuan yang diberikan fakultas.
Pertemuan 9 membahas materi proses injeksi dan sistem pengapian yang meliputi unjuk kerja mesin bensin. Pengertian 10 membahas materi proses injeksi dan sistem pengapian yang meliputi unjuk kerja mesin diesel. Untuk pertemuan 11 membahas materi proses injeksi dan sistem pengapian yang meliputi karakteristik minyak pelumas, jenis-jenis minyak pelumas, serta memberikan tugas 4. Berikutnya ada pertemuan 12 yang membahas materi sistem pendinginan yang meliputi sistem pendinginan udara dan sistem pendinginan air. Berikutnya pertemuan 13 yang membahas tentang sistem pendinginan yang meliputi cara kerja sistem pendinginan dan tipe karburator. Pertemuan 14 membahas materi sistem pendinginan yang meliputi sistem penyaluran bahan bakar dan proses karburasi di dalam ruang bakar. Dan yang untuk pertemuan 15 masih membahas materi sistem pendinginan yang meliputi karakteristik stratified engine, turbo full stratified engine, serta memberikan tugas 5. Dan yang terakhir pertemuan 16 melakukan evaluasi UAS semester ganjil sesuai dengan ketentuan yang diberikan fakultas. Apabila diringkas, maka materi bahasan yang akan disampaikan pada mahasiswa untuk mata kuliah mata pembakaran dalam adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pengantar yang meliputi penilaian, rencana kuliah, materi bahasan, serta referensi. Kedua, prinsip dasar motor bakar yang meliputi pengertian motor bakar, perkembangan motor bakar, dan prinsip dasar motor pembakaran dalam. Yang ketiga, prinsip kerja mesin bensin dan mesin diesel yang meliputi pengertian mesin bensin dan mesin diesel, prinsip kerja mesin bensin, dan prinsip kerja mesin diesel. Untuk yang keempat, siklus ideal mesin bensin dan mesin diesel yang meliputi terminologi dasar motor siklus Otto dan siklus diesel, dan tahapan pembakaran di SIE dan CIE. Yang kelima, proses injeksi dan sistem pengapian yang meliputi fungsi injeksi dan sistem pengapian pada motor, syarat dan komponen sistem pengapian pada motor, cara kerja sistem pengapian pada motor, unjuk kerja mesin bensin, unjuk kerja mesin diesel, karakteristik minyak pelumas, dan jenis-jenis minyak pelumas. Yang keenam atau terakhir, sistem pendinginan yang meliputi sistem pendinginan udara, sistem pendinginan air, cara kerja sistem pendinginan, tipe karburator, sistem penyaluran bahan bakar, proses karburasi di dalam ruang bakar, karakteristik stratified engine, dan turbo full stratified engine. Referensi yang digunakan ada mana yang pertama ada motor bakar pada mesin konversi energi karya Rofida C. Hartanti pada tahun 2022. Lalu yang kedua ada mesin konversi energi karya Jatinusu tahun 2008. Terus berikutnya ada On Course in Internal Combustion Engine, di mana itu ada karya dari Martur ML, Sarma RP. Lalu ada buku tentang teknik sepeda motor jilid 2 yang ditulis oleh Julius Jama tahun 2008. Lalu ada teknik sepeda motor jilid 3 yang dengan penulis sama Julius Jama tahun 2008. Berikutnya ada Internal Combustion Engine and Air Pollution karya Obert JH. Dan yang terakhir Modern Electric, Hybrid Electric, and Full Self Vehicle karya Mendrat Esani tahun 2018. Terima kasih atas waktu serta kesempatannya untuk bisa menghadiri acara perkuliahan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita sekalian. Saya akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.